Halo, halo guys. Suara aku kedengeran nggak sebelumnya? Boleh ngomong dong di chat kalau udah kedengeran. Oke, udah pada ready kan ya mulai kelas hari ini? Hmm, Oke, let's go kalau gitu kita mulai aja ya. Oke, ini udah kelihatan share screen aku. Sip, sip, sip. Oke, selamat datang di kelas bersinar mengajar hari ini di kelas matematika ya sama aku. Oke, yang pertama-tama adalah Bang, kenalan dulu dong. Oke, kenalin. Aku Hanif Fauzul Anam, panggil aja Hanif. Aku dari Matematika ITS angkatan 2021. Nah, ini ya kalau kalau apa namanya kalau mau get in touch sama aku bisa kirim email di noktuhanif@gmail.com. Oke, sekilas tentang aku aja nih ya, mau cerita dikit aja. Di Matematika ITS itu ngapain aja? Yaitu ya belajar matematika, tapi bukan matematika yang kayak SMA ya guys. Ya lebih banyak codingnya sih kalau di ITS. Jadi meskipun matematika itu lebih bukan kayak matematika yang arahnya kayak, waduh, ini anak matematika banget nih, pasti ngitung mulu. Enggak, tapi justru ngoding-ngoding mulu. Oke, ya udah, oke. Kita langsung kalau gitu. Oke, belajar apaan sih Bang hari ini? Hari ini kita belajar fungsi kuadrat ya, Sobis. Susah gak ya? Gampang. Belum mulai kan? Ya udah anggap aja gampang. Karena emang fungsi kuadrat tuh sebenarnya materinya gampang, tapi yang ya nanti agak jelimet atau soalnya tuh nanti bisa dikembangin lah gitu. Oke, santai dulu gak sih Bang? No, you cannot santai because it's your future, not mine. Ya terserah sih sebenarnya. Kalian mau santai ya santai. Kalau nggak mau santai ya rajin gitu. Karena itu kan masa depan kalian gitu, bukan aku. So yeah, you have to take responsible with your future. Oke, ya udah gas aja coy. Sekarang aku jelasinnya pakai visualisasi ya. Jadi kayak biar kalian paham gitu. Jadi ya udah langsung aja gas. Oke, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat tuh biasanya ya ya gini bentuk apa? Bentuk yang kalian sering lihat tuh ya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya. Oke, sekarang kita belajar di bagian pertama yaitu, aduh Bang, kok itu ada huruf A, huruf B, huruf C, emang itu ngaruhnya apa sih Bang? Oke, kita lihat ngaruhnya. Eh, salah. Sorry guys, sorry. Oke, fungsi kuadrat. Ini bagian satu, parameter A, B, dan C. Oke, yang pertama adalah yang paling dasar dulu, yaitu fx sama dengan x kuadrat. Nih, bentuknya ya kayak gini nih, fx sama dengan x kuadrat. Terus kalau misal ada ax kuadratnya, Bang, itu gimana tuh? Oke, kita lihat nih. Oke, semakin gede A-nya, semakin sempit ya ininya. Semakin sempit apa namanya kurvanya. Terus makin loh kok tiba-tiba ke bawah Bang? Oke, nantilah kita bahas lebih lanjut di whiteboard. Sekarang kita lihat nonton videonya dulu. Oke, sekarang kalau x kuadrat plus bx, Bang, gimana? Kayak gini. Jadi b, sorry. Jadi b itu nentuin di mana fungsi kuadrat ini tadi memotong sumbu x. Nih di sini. Misal bx-nya 0, b-nya 0. Dia kan motong sumbu x di titik 0,0 aja nih. Aduh, kepencet lagi, sorry guys. Nah, tadi.
Oke, nah kalau misal B-nya kita gerakin, titik potong terhadap sumbu X-nya berubah kan? Oke, sekarang kita next ke X kuadrat plus C ya. Oke, kalau misal C-nya min 5, berarti dia memotong sumbu Y di minus 5. Oke, oke, waduh, kalau sekarang kayak gini gimana Bang? Ya udah, kalau kayak gini tidak bisa dijelaskan ya, tapi dilihatin aja dulu. Nanti kita coret-coret di papannya. Oke, yang bagian dua adalah garis singgung. Sekarang kita masuk ke garis singgung dari fungsi kuadrat. Oke, sekarang kita punya fx sama dengan ax kuadrat. Kepencet lagi. Oke, sorry. Oke, nah terus nih misalin aku punya titik hijau sama titik kuning nih. Terus aku tarik garis. Nah, ini namanya adalah garis potong. Nah, seperti yang kalian tahu, garis lurus itu kemiringannya kan delta Y per delta X tuh. Nah, sementara kalau misal ini titik kuning mendekati titik hijau, lah terus gimana tuh? Kita dapetin gradiennya gimana? Kan berarti, aduh kepencet terus. Sorry. Oke, oke. Kalau misal kuningnya mendekati garis titik hijau. Nah, berarti kan delta Y sama delta X-nya jadi 0 tuh. Berarti 0 per 0, bentuk tidak apa ya, tidak terdefinisi. Terus gimana, Bang? Pakailah turunan dy per dx. Nah, nah, ini namanya garis singgung. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari sini yaitu garis singgung itu apa ya? Garis lurus yang memotong suatu kurva tepat di satu titik gitu. Kalau garis potong kan di dua titik tuh. Nah, terus berarti gimana? D per dx ya udah kita cari aja. Berarti kan 2ax plus b gitu. Oke. Kita simpen dulu 2ax plus b-nya. Oke. Ini garis singgungnya gerak. Nah, seperti yang kita tahu, eh, garis suatu garis lurus itu kan persamaannya bisa dibentuk dari beberapa cara tuh ya. Ya, yang di sini yang kita pakai adalah y min y1 sama dengan M dikali X min X1 kan ya. Nah, di kasus ini kita misalin titiknya itu adalah P, Q. Berarti Y min Q sama dengan M-nya ini dikali X min P. Udah ini garis singgungnya persamaan kuadrat ya. Oke, bagian 3 yaitu titik puncak. Oke, ini oke kita punya titik singgung, kita balik lagi ke grafik yang tadi. Oke, ini oke. Kalau garis-garisnya gerak-gerak gini, garis singgungnya gerak, M-nya kan berubah tuh. Oke, nah saat eh, dia di titik puncak, itu kan berarti garis singgungnya adalah M-nya sama dengan 0 tuh. Kan M-nya sama dengan 0. Nah, berarti eh ini M, nah, oke, M masukin sama dengan 0, terus ini X-nya jadi H, B-nya jadi K. Oke, next. Berarti kita dapetin H sama dengan min B per 2A. Nah, kita dapetin K-nya gimana, Bang? Masukin aja ke fungsinya. Ini seret. Kita sederhanain, oke, udah dapet. Berarti titik puncaknya adalah ini dia. Oke, kalau kecepatan santai aja, nanti bisa diulang kok. Bagian 4 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Oke, kita balik lagi ke sini. Akar-akar persamaan kuadrat tuh apa sih Bang? Ya X1, X2 ini. Oke, kita dapetinnya gimana? Ya sebenarnya aku yakin sih kalian udah pada bisa sih dapetin akar persamaan kuadratnya. Cuman di sini ya cuma nambahin aja lah. Oke,
Kita lihat prosesnya. Oke, jadilah ini kita dapetin X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dengan syarat ini ya, B kuadrat min 4AC lebih dari sama dengan 0 kalau kita mau nyari akar real. Oke, next. Oke, paham? Belum paham. Kita buka whiteboard dulu ya. Bentar. Oke, udah kelihatan belum whiteboard aku? Oke, udah. Kalau gitu ya udah kita mulai aja. Bentar. Ini. Oke, kita mulai lagi. Di sini mulai dari awal ya. Kita punya, aduh sorry jelek gambarnya, makanya aku lebih milih bikin codingan buat bikin gambarnya tadi. Oke, ini X kuadrat. Nah, AX kuadrat itu gimana sih Bang? Berarti kalau AX kuadrat tuh, nah ini. Misal ini dari sini ke sini tuh, dari sini ke sini panjangnya L itu. Oke, makin gede mutlak A, berarti makin gede juga panjang L. Jadi proporsional. Kalau ini makin gede, ini juga makin gede. Kalau mutlak A-nya makin kecil, ya panjang L-nya juga makin kecil gitu. Nah, kalau misal A-nya kurang dari 0, Bang, gimana? A-nya kurang dari 0, berarti nanti kurvanya adalah bentuknya gini. Oke, kalau A lebih dari 0, bentuk kurvanya kayak gini. Oke, oke, yang itu pertama udah ngerti. Kalau yang kalau fx sama dengan misal ini masih x kuadrat nih. Terus kalau misal ada x kuadrat plus bx, Bang, gimana? Ya seperti yang tadi kita lihat, ternyata dia merubah titik potongnya. Jadi misal ini saat b-nya sama dengan 0 gitu. Jadi b-nya 1 di sini gitu, dan seterusnya. Di sini, tapi dia tetap eh, apa ya? Dia tetap motong di 0,0 karena fungsinya cuman ini. Nggak ada C-nya. Kalau ada C-nya baru beda-beda. Oke, kalau misal oke lah, ini terlalu tebal. Bentar. Ini X kuadrat. Kalau misal AX kuadrat plus BX plus C gimana? X kuadrat plus BX plus C. Ya, ini tidak bisa digambar kecuali kita mengetahui AB dan C-nya ya. Jadi ya udahlah, aku gambar terserah aja lah ya. Pokoknya ya ginilah, terserah. Oke, nah terus bagian kedua tadi apa guys? Hmm, titik singgung ya? Titik singgung apa garis singgung? Oh, garis singgung. Ngeblur, masih ngeblur gak? Kenapa ya ngeblur? Sekarang masih ngeblur gak guys? Oh, oke, berarti ya internetku aja yang jelek.
Kayaknya internetnya yang jelek, sorry. Oke, yang bagian kedua itu garis singgung. Kalau garis singgung tuh ya udah kita gambar aja. Ini adalah AX kuadrat plus BX plus C. Ini ya. Oke. Kita misalin di sini ada titik hijau sama titik gantilah warna. Kok hijau sih, biru. Titik biru sama hijau gitu. Nah, aku pindah deh. Ini titik biru, ini titik hijau. Oke, oke, oke. Bentar, aku ganti nih. Aku pakai BG ikan aja deh. BG ikan. Oke, next. Kita gambarlah. Jangan biru, jangan biru. Kita gambarlah garis singgungnya. Sweet. Bukan garis singgung sih, ini garis potong. Sorry, salah. Oke. Ini namanya garis potong. Ini garis potong ya, karena ada dua titik. Karena ada dua titik. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau garisnya kayak gini, kalau kita punya dua titik, kita bisa dapetin gradiennya tuh dari delta Y per delta X, yaitu dari Y1 min Y2 per X1 min X2. Ini terserah, dibalik-balik juga sama aja. Y2 min Y1 gitu tetap aja. Hasilnya sama. Oke, sama ya. Ini kan gini. Lah, Y1, X1, Y1-nya yang mana, Bang? Misalin aja ini X1, Y1. Ini yang biru gitu. Terus yang X2, Y2-nya yang hijau. Y2 gitu. Ini garis potong. Nah, misal kalau aku gambar lagi ya. Misal kalau ini titik birunya itu gerak itu ke sini. Gerak sampai mendekati ke apa namanya? Sampai ya pas pas posisinya sama kayak sampai X1 sama dengan X2, terus Y1 sama dengan Y2. Lu. Berarti delta Y per delta X sama dengan 0/0 dong. Nah, ini kan nggak boleh karena bentuk tidak terdefinisi ya. Bentuk yang membingungkan. 0/0 tuh gimana hasilnya? Nggak tahu. Jadi kita pakai M sama dengan, nah, wait, aku lupa gambar garisnya. Berarti kan garisnya jadi kayak gini tuh. Oke, kita pakailah turunan. Nah, ya agak di luar konteks sih, tapi masih berguna lah untuk memahami konsep ini ya guys. Turunan itu adalah, kalau kayak gini, kalau kamu ketemu simbol kayak gini tuh, bacanya adalah perubahan Y sesaat terhadap X gitu. Jadi apa ya? Ini tuh kan bentuknya per ya. Bentuknya kan per. Per itu menyatakan rasio perbandingan. Jadi ya gitulah. Pokoknya rasio itu berarti apa ya? Suatu ukuran seberapa cepat Y itu berubah
secara sesaat. Jadi kayak saat itu juga Y itu berubah gitu. Nah, rasionya tuh segimana sih terhadap X? Nah, itu dia maknanya itu D per dx. Nah, kan tadi kita punya tuh Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Oh, ada yang tanya nih, Kak, sebenarnya definisi dari gradien itu apa sih? Gradien itu adalah seberapa miring suatu garis. Jadi, ya kalau misal di fisika tuh, di fisika, kan biasanya kalian sering tuh lihat, ini ada bola gelinding jatuh ke bawah gitu, di atas bidang miring gitu. Nah, gradien itu seberapa miring, apa ya, bidang miring ini loh, ukuran seberapa miring ininya. Nah, itulah yang namanya M. Jadi kayak wek 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 ini tuh yang ukuran yang menentukan seberapa miring ininya tuh gradiennya gitu. Gitu. Kan ada delta Y, ini delta X gitu. Nah, kalau di fisika kayak gitu. Kenapa kok fisika, Bang? Karena lebih gampang memahami pakai konsep fisika untuk yang pembicaraan tadi ya. Oke, kita back to the topic ya. Kan kita tadi punya ini nih. Y sama dengan AX kuadrat plus BX. Nah, turunannya M sama dengan DY per DX. Berarti turunannya adalah DY per DX dikali AX kuadrat plus BX plus C. Oke, aku yakin kalian semua udah pada tahu caranya nurunin lah ya. Karena ini simple sih. Yaudah tinggal pangkatnya turunin, terus ini dikurangi 1 gitu, terus plus B. Ini kan pangkatnya 1, 1 kali B, ya B, terus X, pangkat 1 min 1 kan X par 0, 0 kan 1. Oke, udah. Berarti udah kita dapetin ini dia. M sama dengan 2AX plus B. Terus terus gimana, Bang? Oke, kita lanjut aja. Kita udah dapat M. Kita ingat kalau persamaan suatu garis tuh, kalau misal kita punya M-nya, kita punya titik yang ada di satu titik yang ada di garis tersebut gitu. Karena ini kita punya titik, punya M. Berarti kita pakai ini, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, kita masukin. M-nya kan ini. Terus ininya ini. Terus ininya ini. Ya udah tinggal dimasukin aja. Kita dapetin Y min Q sama dengan, nah, 2A H, tapi di sini kan M ada X tuh, masih ada X. X-nya kita ubah jadi P. Karena itu menunjukkan kemiringan garis di titik P, Q gitu. Jadi kita masukin 2AP plus B dikali X min P. Oke, udah. Berarti udah deh, kita dapetin. Ini dia persamaan garis singgung. Oke, terus next kita ke titik singgung. Titik singgung. Bukan titik singgung sih, apa? Titik puncak. Titik puncak ya. Titik puncak tuh ini di sini. Nah, saat titiknya sampai di sini, itu tuh garis singgungnya kan jadinya gini. Garis singgungnya.
Nah, garis kayak gini tuh M-nya sama dengan 0. Berarti kita masukin tadi M sama dengan 2AX plus B. Masukin M-nya sama dengan 0. M-nya sama dengan 0. Sama dengan 2AX plus B. Terus udah. Kan kita mau nyari ini kan. Mau nyari X, Y. Mau nyari X, Y-nya. Berarti kita selesaikan terhadap X. Nah, 2AX sama dengan minus B. X sama dengan minus B per 2A. Oke. Berarti kita tinggal nyari Y-nya. Y itu kita dapetin dari masukin Fx. Fx-nya adalah kan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kita masukin tadi X-nya apa? Kita dapetin min B per 2A kuadrat plus B. C. Udah. Ini kalau kalian sederhanain, ketemunya sama. Sama kayak yang tadi di video. Terus next, kalau akar sih nggak perlu dibahas ya, ya karena cuma penurunan rumus yang tadi. Oke, berarti kita sudah selesai menjelaskan. Kita lanjut ke latihan soal. Oke, sebelumnya ada yang tanyain nggak? Soalnya ini ada tulisannya oke paham, habis ini ngapain Bang? Nah, kalau masih ada yang tanyain, kita belum bisa lanjut nih. Kalau ada pertanyaan, feel free to ask ya di kolom chat sekarang. Kalau nggak ada, bilang lanjut tuh Bang. Foto yang gradien, oke santai. Nanti aku kirim. Kita tampung dulu aja ya. Oke, kalau gitu lanjut. Lanjut. Oke, yang pertama adalah kita mulai dari yang paling gampang dulu ya. Jika kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 ditranslasikan tuh digeser ya. Digeser searah sumbu vertikal positif, berarti digeser searah sumbu Y. Sumbu Y positif jauh 4 satuan. Kemudian dirotasikan searah putaran jarum jam sejauh pi per 2 radian. Dapatkan persamaan kurva yang baru. Oke, kalau gitu kita mulai bahas. Wait. Share screen. Share screen. Oke, udah kelihatan ya guys. Oke, kita salah. Share screen adalah share semuanya aja. Oke.
Ini udah kelihatan semua ya berarti. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Y sama dengan X kuadrat min 2X minus 3. Oke, ditranslasikan. Yang pertama tuh ditranslasikan empat satuan ke atas. Berarti kan tadi plus C itu kan ngaruh di ininya ya, atas atau ke bawahnya ya. Berarti kita tinggal nambahin Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 plus 4. Berarti setelah ditranslasi, persamaan yang baru adalah min 2X plus 1. Oke. Nah, kalau misal rotasi, kalau dirotasi tuh jangan pakai matriks rotasi ya, karena terlalu lama lah. Jadi kita cari dulu. Kan ini Y kalau difaktorin adalah X minus 1 kuadrat. Berarti persamaan grafiknya tuh gini. Misal ini 1. Berarti grafiknya adalah gini. Nah, kalau misal kita geser, kalau ini dirotasi, kok digeser sih, dirotasi, grafik yang baru jadi kayak gini. Searah jarum jam kan ya. Kan jarum jam kan arahnya ke sini. 90 derajat. Nah, berarti kalau kayak gini bentuknya, tinggal dibalik aja sih. X sama dengan Y min 1 kuadrat. Sama dengan Y kuadrat min 2Y plus 1. Dah. Sorry. Wait. Ngulin dulu. Masih ngeblur gak? Oh, oke. Sorry guys. Oke. Oke. Kalau kayak gini kita kan nggak tahu tuh dia memotong. Kalau misal kita mau balik jadi X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C. Itu berarti kita harus punya titik potong terhadap Y. Nah, sementara dia kan nggak memotong sumbunya itu. Dia motongnya di sini, bukan di sini ya. Berarti kita pakai bentuk persamaan kuadrat yang bentuk vertex. Yang Y sama dengan X minus kuadrat plus K. Yang HK ini titik puncaknya. Kenapa nih? Bentar. Yang jelek, sorry. Oke. Terhadap sumbu Y. Sementara as you can see, grafiknya nggak memotong sumbu Y, dia memotongnya di sini. Berarti kita pakai bentuk yang vertex, yang Y sama dengan X minus A kuadrat plus K. Nah, tapi
Tapi ini kan X sama dengan bla 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 ya. Tinggal dibalik aja. X sama dengan Y minus A kuadrat plus K. Berarti kan kita zoom lagi ke sini. Ini kan titiknya adalah berarti 1,0. Berarti ini adalah A, ini adalah K. Berarti persamaan yang baru adalah Y minus 1 kuadrat plus 0. Loh, sama hasilnya. Ya udah berarti sama. Y kuadrat min 2Y plus 1. Udah, gitu. Kalau misalnya ada yang salah, dikoreksi aja ya, guys. Masuk rumusnya ini, udah benar apa belum? Namanya dibagi di grup, iya dibagi kok. Udah aku record. Santai. Oke, udah ya. Kita udah nyelesain satu soal. Sekarang kita coba lihat soal berikutnya adalah diberikan suatu fungsi Gx yang punya turunan pada selang minus 3 sampai 17 dengan G aksen X lebih dari 0 pada selang minus 3 sampai 9 dan G aksen X kurang dari 0 pada selang 9 sampai 17. Jika fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 3, maka GOF turun pada selang, oke, ya grup tele. Bentar, ini kalau di screenshot bisa nggak? Di screenshot terus. Oke. Diketahui Gx punya turunan di selang minus 3 sampai 17. Terus GR dari 0 itu artinya Gx naik saat minus 3 9. Terus G aksen X turun dari X ini turun berarti turun saat 9 17. Oke, berikutnya yang ditanyakan adalah kalau misal fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 3 GOF X turun saat apa gitu. Oke, ini ya sebenarnya udah ada ini sih di sini. Kan yang diminta adalah GOF turun. Nah, fungsi turun tuh ketika ini kan. Berarti kita pertama-tama adalah kita cari turunannya GOF X
Ini kita cari turunannya, aksen. Nah, dengan kembali. G, ini aksen. Nah, kalau kayak gini kita pakai aturan rantai, yaitu G aksen F X dikali F aksen X. Oke. F aksen X itu berarti F aksen X 2X plus 5. Kita masukin 2X plus 5. Nah, ini apa ya? Kita anggap aja fx itu adalah fx sama dengan variabel u gitu. Variabel u. Berarti G aksen u gitu. Nah, tadi kita kan diminta GOF turun tuh. GOF turun tuh berarti kalau saat ini itu kurang dari 0 kan. Nah, ini kemungkinannya ada 2. Tadi kita udah dikasih fakta ini ya. Ini. Nah, kita bagi jadi 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kalau G aksen U lebih dari 0, supaya ini kurang dari, ini kan berarti positif. Ini positif. Kalau misal ini mau kurang dari, berarti ini kan harus negatif. Ini harus negatif. Berarti 2X plus 5 kurang dari 0. Jadi X kurang dari minus 5 per 2. Oke. Untuk yang kemungkinan kedua, G aksen U kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0, berarti ini kan negatif. Berarti supaya ini tetap kurang dari, ininya harus positif. Berarti 2X plus 5 lebih dari 0. X lebih dari minus 5 per 2. Nah, sekarang kita cari irisannya. Untuk yang pertama, ini ya. Aku ganti spidolnya. Kemungkinan yang pertama kan ini. Nah, ini kita lihat lagi di atas, di aksen U lebih dari 0 itu saat apa? X dari min 3 sampai 9. Misal ini 0. Terus ini min 3, ini 9. Di ini, daerahnya di sini. Terus sama ketambahan ini. Min 5 per 2. Min 5 per 2 itu ada di, ini kan kurang lebih minus 2,5. Jadi di sini. Per 2. X kurang dari minus 5 per 2. Jadi ke sini. Nah, jadi kan untuk yang kemungkinan pertama itu arsirnya di sini kan ya.
Kemungkinan pertama arsirnya di sini. Terus untuk kemungkinan kedua, aku ganti spidolnya warna nggak akan kurang dari 0. Kurang dari 0 saat refresh lagi bentar ya. Tunggu, sorry. Oke. Oke, lanjut. Sorry. Oke. Ya, balik lagi. Tadi nggak ke save. Ini tadi min 52 ya. 52. Terus arahnya ke sini. Arsirnya jadi sini, daerah sini. Oke. Di kemungkinan yang kedua itu kita acuannya di sini. Tadi dia aksen U itu kan kurang dari 0 tuh. Kurang dari 0 tuh saat apa sih? Yaitu saat ini gitu. 9 sampai 17. Nah, berarti misal di sini 17. 17 di sini, terus kita garis. Nah, nih. Nah, terus
X lebih dari minus 5/2 tuh sini. Berarti daerahnya adalah di sini. Oke. Nah, berarti yang memuat dua kemungkinan itu pada di daerah sini sama di daerah sini. Berarti kesimpulannya adalah G O F M turun saat X-nya adalah untuk yang oranye tadi, misalnya 5/2 atau belum keganti. Udah ini jawabannya. So, ini jelaskan ya. Soal selanjutnya. Oke, tricky. Diberikan sebuah kurva F. F.2y itu maksudnya Y sama dengan ini, itu sama dengan fx gitu. Y sama dengan minus X min 2 kuadrat plus 4 dan garis singgungnya G pemetaan dari X ke Y jika A adalah luasan yang dibatasi oleh F dan G, terus X-nya ini dapatkan nilai M, yaitu kemiringan garis singgung dari kurva agar luasan A maksimum. Oke, baik. Balik lagi ke whiteboard. Di sini. Di sini. Oke. Kita punya fx sama dengan minus X min 2 kuadrat plus 4. Oke. Nah, kita balik lagi ke bentuk yang tadi ya. Titik ini kan bentuknya sama aja kayak minus X min K kuadrat plus K. Berarti di sini adalah titik puncaknya. Titik puncaknya itu 2,4. Nah, terus kita kan belum tahu nih kurvanya gini atau gini. Nah, kita lihat ini kan ada minusnya. Berarti kurvanya adalah seperti ini. Berarti kita gambar. Ini. Oh ya, sama titik potong terhadap sumbu apa? Sumbu X-nya dulu kita cari. Kan titik potong sumbu X itu berarti saat Y sama dengan 0 kan. Jika Y sama dengan 0, maka minus X min 2 kuadrat plus 4 sama dengan 0. Jadi kita X kuadrat min 4X plus 4 plus 4. Ini minus, berarti ini jadi plus, plus ini jadi minus. Jadi ininya 0, cancel out. Berarti kita dapatin X kuadrat sama dengan 4. Berarti X sama dengan plus minus 2.
Titik puncaknya ada di 2,4. Anggaplah di sini. Ini adalah 2. Bentar, bentar. Tunggu. Ini ada yang salah nggak ya di sini? Ini, Pak. Oh, alah. Salah, salah. Ini, sorry guys. Lihat kan, bisa minus x4 plus 4x sama dengan 0. Di x-nya keluarin, berarti 4 plus x sama dengan 0. Di x sama dengan 0, maka x sama dengan... Oke, ini baru benar. 2, di sini 4. Catat. Terus akar-akarnya adalah saat x sama dengan 0 sama, dan berarti persamaan kuadratnya adalah gini. Nah, oke. Terus eh, kita dikasih tahu kalau garis singgungnya G, garis singgungnya itu G gitu. Berarti Y sama dengan bla 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 gitu kan. Berarti GX sama dengan bla 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 gitu. Nah, sekarang kita misal kita garis singgungnya adalah saat di ini gitu. Berarti kan garis singgungnya adalah ini. Garis singgungnya ini. Terus nah, berarti luasan yang diminta itu adalah ini. Ini luasan yang diminta. Nah, sekarang kita perhatiin gambarnya. Ini kalau misal titik singgungnya ada di puncak nih. Luasannya segini. Nah, kalau misal kita gambar lagi. Ini 0, terus ini 2. Ini luasannya kayak gini. Nah, kalau misal kita ngambil titik singgungnya ada di sini. Kalau titik singgungnya ada di sini, otomatis garis singgungnya jadi kayak gini kan. Kayak gini. Nah, secara intuitif luasannya kan jadi kayak gini tuh. Luasan A. Ini A. Ini 2. Ini kalau ditambah hasilnya jadi A gitu. Nah, secara intuitif A yang ini sama A yang ini gedean mana? Jelas gedean ini kan ya. Nah, berarti kan yang diminta adalah agar luasan A itu maksimum gitu. Ini aku yang diminta tuh luasan A itu maksimum gitu. Agar luasan maksimum.
Berarti kita mau supaya A-nya itu kayak gini. A-nya itu supaya kayak gini. Kayak gini. Gitu. Nah, artinya kita misalin titik singgungnya itu adalah K, berarti minus K min 2 kuadrat plus 4. Ini kalau kita sederhanain jadinya K, minus K kuadrat plus 4. Ini hasilnya jadi kayak gini, titik singgungnya di sini. Nah, kan kita kita mau titik singgungnya ada di sini tuh. Sementara ini tuh kan sama dengan 0 gitu. Berarti simply put, kita tuh mau K-nya sama dengan 0 gitu. Kalau K-nya sama dengan 0, ini jadi 0 juga kan. Nah, oke, balik lagi kita Y sama dengan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, titik sih ini adalah titik singgung. Ini adalah titik singgung. Berarti Y sama dengan MX. Berarti kita punya persamaan. Kita dapetin sementara GX sama dengan MX. Oke. Nah, terus kita dapetin M, kan yang diminta kan M-nya tuh. Yang diminta kan M-nya. Kita mau M-nya agar luasan A itu maksimum gitu. Nah, biar luasannya maksimum, kita balik lagi, kayak mau nggak mau kita ke integral. A sama dengan, kalau kayak gini, berarti integralnya adalah dari X-nya dari 0 sampai 4, 0 sampai 4. Terus yang di atas adalah G, berarti MX minus F. Sorry, tunggu. Gini aja dulu, biar nggak bingung. GX minus FX. 4. GX-nya tadi kita dapetin bentuknya adalah MX. Tapi yang kita cari itu M-nya. Yang dicari adalah M-nya ya. Jadi kita masih belum selesai. Minus FX-nya tadi adalah ini. Jadi tuh ini. Ini X kuadrat plus 4X. Berarti plus X kuadrat min 4X dx. Nah, jadi kita sederhanain lagi. X kuadrat ditambah M minus 4X dx. Oke, ini setengah X pangkat 3 plus M minus 4 X kuadrat balik ini 3, ini per 2 dari 0 sampai 4. Oke. 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 16 kali 4 64.
64/3 plus M minus 4/2 dikali 16. Dikurangi, kalau ini 0, 0, ini 0, ya udah 0. Oke. Kita sederhanai lagi, 64/3 plus ini jadi 8, di 8M minus 32. Dengan 8M 96 kurangi 6 minus 32/3. Oke, kita dapetin A-nya adalah ini. Kan ini. Oke. Terus gimana ya? Bentar, aku bingung. Hmm, Bentar. Coba kita coba di karena aku juga bingung. Ya, beginilah. Sebenarnya ya tidak menjamin aku juga bisa ya, guys. Tapi kalau misal cara berpikir gitu aku tahu, cuman ya gitulah terbatas. Coba kalau misal pakai pakai GeoGebra bentar. GeoGebra. Siapa tahu kita bisa menyadari sesuatu. Plus Y sama dengan minus 2 plus 4. Ini terus titik singgungnya adalah P dengan K, minus K kuadrat plus 4 plus 4K. Tapi kita mau K-nya dari 4 sampai 0. Dari 0 sampai 4. Terus stepnya ambil aja 0,01. Oke. Ini udah beres. Berarti persamaan Y minus Q sama dengan lihat dia tangent line. Oke, garis singgungnya kayak gitu.
animasinya. Terus berarti 4,0. Terus berarti kalau A-nya 0, nya 21/3. Bentar, aku juga bingung, guys. Coba kalau di skip dulu gimana? Bentar. Oke, coba-coba kita simpen dulu yang tadi. Kita lanjut. Ini lebih lebih susah sih yang ini. Oke, soal berikutnya. Oke, next. Kita punya sebuah tongkat lancip dilempar ke atas untuk meletuskan sebuah balon. Trajektorinya ngebentuk itu. Oke, kita punya Y sama dengan minus 0,1 X kuadrat plus 2X dengan syarat X itu perlu ini. Oke, pertama-tama kita harus menggambar dulu trajektorinya. Jadi kita ini dulu 0 sama dengan minus 0,1 plus 2X 0 sama dengan kalau dikali 10 semua minus X kuadrat plus 20X 0 sama dengan X
20 minus X. Oke. Berarti titik potongnya ada di sini sama 20. Anggap aja di sini 20. Ini 20. Berarti trajektorinya itu gini. Oke. Terus sehingga arah lemparannya berupa berkas garis singgung. Berarti arah lemparannya itu berupa berkas garis singgung dari kurva dan ujung tumpulnya. Oh, oke. Jadi ini tuh gini. Oke. Berarti tongkatnya tuh kayak gini. Nah ini tongkat. Tongkat berarti kalau dilempar tuh seret, seret, seret gitu. Tapi ini selalu di yang ujungnya ini selalu di sini. Sorry. Oh iya, plus X. Makasih udah diingetin, coy. Ini berarti 10. 10. 10. Berarti ini 10. Tinggal diganti aja sih. Oke, mantap. Makasih udah diingetin, coy. Udah kayak gini. Jika balon meletus hanya saat ujung lancip tongkat tersebut menyentuh titik 10,2. Oke, kita cari, kita misalnya aja 10,2 tuh gimana? Anggap 10,2 tuh di sini gitu. Ini 10,2. Nah, berarti kan kalau misal nih, aku gambar lagi. Kayak gini. Terus trajektorinya gini. Sorry, kurang gede. Ini 10. Terus titiknya tuh ada di 10,2 di sini. Ini 10,2. Nah, berarti kita nah, kalau mau balonnya meletus, di tongkatnya harus kayak gini. Tongkatnya harus kayak gini. Set. Nah, ini. Dan of course ini garis singgung. Ini garis singgung. Jadi garis singgungnya tuh di titik misal ini K gitu. Berarti ini titiknya adalah K, minus 0,1 kuadrat plus K. Ini. Nah, garis singgungnya tuh melalui dua titik. Yaitu di sini dan ini gitu. Terus yang ditanyain apa? Dapatkan panjang minimum. Panjang minimum dari tongkat agar balon meletus. Berarti kita disuruh nyari panjang tongkat ini. Ini yang dicari. Oke. Mari kita mulai dengan apa yang kita tahu.
kita kan punya M sama dengan dy per dx. dy per dx-nya berarti minus 0,2 x plus 1. Kayak gini. Nah, saat di titik saat di titik sini berarti M sama dengan minus 0,2 K plus 1. Oke. Berarti Y minus D1 sama dengan M X min X1. Oke. Y1-nya itu ini. Y1-nya ini. Berarti sama dengan M-nya ini minus 0,2 K plus 1 kali X min belum ganti warna. X minus, nah X-nya tuh ya ini. Nah, X minus K. Oke, udah gini. Agaknya bingung ya nyederhanainnya. Bentar. Aku lagi nyederhanain. Oke. Oke, kita balik lagi. Oke. Setelah aku sederhanain hasilnya ini, guys. Ini adalah ini dia. Ini garis singgungnya. Nah, sementara kita juga bisa dapetin persamaan garis singgungnya adalah dari dua titik tadi. Kan gini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min
X1 per X2 min X1. Oke, masukin Y. Y1-nya coba kita pakai Y-2. Y1-nya yang ini. Ini Y1, ini X1, berarti ini X2, ini Y2 per Y2-nya min 0,1 K kuadrat plus K min 2 dengan X minus 10, X2-nya K minus 10. Oke, berarti Y sama dengan minus 0,1 K kuadrat plus K min 2, ya, K min 2 per K min 10 X. Terus min 10 per sorry 10-nya dikali ini berarti minus K kuadrat K min per K min 10 plus 2. Berarti kalau disederhanain jadi 1 K kuadrat plus K min 2 per K min 10 X minus K kuadrat plus 30 K coba ini jadinya plus jadi min 10 plus 20 ini aja min 10 plus 2. Jadi ininya masih tetap sama, ini sama, berarti K kuadrat min 10 plus 10K ya habis K min 10. Oke, udah. Nah, ini dua-duanya adalah garis singgung. Ini sama. Berarti kayak kita tandain dulu yang sama adalah ini, ini. Berarti kita mengekuivalenkan bentuk ini. Ini itu sama dengan ini. Karena kita mau itu sama. Ini juga sama kayak ini. Nah, terserah kalian mau milih yang mana. Aku milih yang ini. Yang ini. Berarti 1 minus 0,2 K sama dengan minus per min 2 min 10. Oke, udah. Berarti 0,2 kan minus dengan minus 0,1 K kuadrat plus K min 2. Ini minus 0,2 K kuadrat
Min 2K, min 3K, plus, min 10. Min 2. Ada yang salah nggak? Coba kaliin aja 10 di 2 ruas. Loh, share screen-nya berhenti. Sorry. Udah. Berarti kalau kali 10 semuanya 2K kuadrat plus 3K min 100 sama dengan K kuadrat plus 10 min 20. Berarti K kuadrat min 20K plus 80 sama dengan 0. Oke. Ini di kalkulator aja, coba aku kalkulator. Min 20 plus 80. Oh, berarti hasilnya K sama dengan 10 plus minus 2 akar 5. Oke. Nah, karena yang diminta adalah panjang minimum dari tongkat. Ya, panjang minimum dari tongkat. Kita pilih yang K sama dengan 10 min 2 akar 5. Nah, kita dapetin K-nya kan. Nah, itu masih K-nya. Tapi udah tinggal yang dicari adalah D. Yang dicari adalah ini, D. Nah, D itu kan berarti jarak antara 2 titik. Dua titik kan rumusnya ini. X2 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Nah, udah. Nah, tadi kan kita K-nya udah nemu tuh. 10 minus 2 akar 5, minus 0,1. Ya, ini kamu masukin sendiri. Nah, terus masukin ke sini, udah nemu. Ini dihitung sendirilah ya. Harus pakai kalkulator sini. Angkanya yang jelek. Nggak mungkin keluar di UTBK. Santai. Oke, udah. Selesai. D-nya adalah ya ini. Ya, nanti kalian masukin sendiri lah. Ini. X1-nya ya ini. Terus ini. Terus sama 10 sama 2 ini. Nanti ketemu D-nya. Dah. Selesai. Terus kita balik lagi ke PPT. Nah, udah. Ini soal terakhir, soal bonus, guys. Nggak aku bahas, tapi aku sayembara. Jadi, gini. Ini soal kalian screenshot. Terus,
Coba kalian kerjain. Nah, kalau misal udah selesai, kalian scan hasilnya, terus kirim ke email aku. Kirim ke email aku, ini knoktuhanif@gmail.com. Nah, ngirimnya aku kasih deadline besok besok jam 7 malam. Besok jam 7 malam ya deadline-nya. Jadi ya terserah sih kalian mau ngerjain atau enggak. Tapi ya nih, kalau misal kalian pekerjaan kalian bener, ada bonus GoPay. Aku kasih GoPay. Gimana? Coba ada yang mau ngerjain nggak? Kalau salah ya gimana enaknya? Kalau salah kasih GoPay, tetap kasih GoPay, tapi nggak nggak segede kalau bener. Gimana? Lumayan sih. Sebenarnya ini kan soalnya sama tuh, kurang lebih sama kayak yang soal sebelumnya. Kan Y-nya sama tuh, Y sama dengan min 0,1 X kuadrat plus X, terus X-nya juga sama, batasnya 0 sampai 10. Nah, ini bedanya adalah tongkatnya tuh udah diketahui 10 satuan. Cuman yang nggak ada itu balonnya. Jadi kita ngelempar tongkat lancip, tapi ya udah dilempar aja ke atas gitu. Nah, yang dicari adalah dapatkan nilai X saat ujung lancipnya menyentuh permukaan tanah gitu. Bentar nih aku jelasin deh. Aku coba gambar di apa namanya? Aku gambar doang ya. Aku gambar doang. Terus kalian coret-coret sendiri. Terus scan hasilnya kirim ke Gmail aku gitu. Sebelum besok jam 7 malam. Wait. Aku coba coret-coret di sini dulu. Aku kasih ilustrasinya aja biar nggak bingung. Kan lumayan tuh kalau bener buat GoPay. Nih. Oke, udah. Nah, sekarang aku gambarin lagi ya. Aku gambar lagi. Kan ya masih sama tuh parabolanya. Trajektorinya masih sama kayak tadi. Ini trajektorinya kayak gini. Sini. Nah, terus ini 10, ini 0. Nah, tongkatnya tuh dilempar gini. Nah, ini kan berarti arahnya ke sini, ke sini, ke sini. Nah, nanti suatu saat ini tongkatnya tuh kayak gini. Nah, ini nancep tanah, nancep tanah. Dan of course tadi panjang tongkatnya udah diketahui 10. Ini 10 satuan gitu. Satuan. Tongkatnya 10 satuan panjangnya. 10 satuan. Nah, yang diminta adalah ini. Yang disuruh cari adalah ini. Saat kalau ini ditarik garis lurus, ini adalah X. Nah, X-nya berapa? X-nya berapa saat tongkat ini ujungnya tuh di sini. Saat ujungnya memotong sumbu X gitu. Kan ini misalkan permukaan tanah berada di sumbu horizontal. Berarti permukaan tanahnya tuh ada di sini. Ini tuh tanah. Gitu. Oke, sejauh ini paham nggak maksud soalnya? Gimana nih guys? Kak kirim PPT-nya bentar, aku kirim PPT-nya. Coba. Oke, paham. Bentar aku lagi ngirim PPT ya. Tunggu aja.
Sambil nunggu PPT-nya kekirim, ada yang ditanyain nggak? Pertanyaannya aku tunggu sampai PPT-nya kekirim ya. Kalau belum kekirim ya masih aku tunggu gitu. Oke. Pertanyaannya sebenarnya bebas sih, nggak harus apa tentang matematika itu. Kayak nanya tentang aku juga nggak apa-apa. Karena udah selesai ini. Udah selesai apa latihan soalnya udah habis, materinya udah selesai. Tinggal penutupan aja nanti. Habis ini penutupan. Kalau nggak ada yang nanya. Ya penutupan aja. Ngisi absen, presensi gitu sama feedback. Eh, sekarang jadi satu sih. Presensi sama feedback. Nih nanti kalau mau nyoba ya, mau nyoba bisa dilihat lagi soalnya di apa namanya di PPT yang mau kirim. Bentar lagi ngirim di kolom chat lama banget. Kalau sekarang kalau mau SS juga nggak apa-apa, SS aja. Ah, videonya udah ada di PPT-nya sih, tapi nggak apa-apa ini. Kalau mau join Telegram sini. Oke, ini slide penutupannya. Ciuy, keren. Sekarang saatnya saya tanya jawab. Ya udah sih tadi lagi sesi tanya jawab. Ambil tanya jawab, jangan lupa isi presensi di link ini. Terus kalau mau join Telegram di sini. Terus ya kalian ini ya terserah lah masing-masing. Ini udah pada join grup Telegram kan ya. Soalnya kalau misalnya ini kelamaan kirimnya, aku kirim nanti aja deh ke grup Telegram PPT-nya. Oke, udah kita putuskan dikirim ke tele aja lah nanti. Lama banget, ini emosi lah. Internet jelek banget. Oke, udah. See you next time all. Semoga lancar UTBK-nya. Sama jangan lupa ngerjain apa soal bonusnya ya. Jangan lupa kerjain soal bonusnya tuh. Seru banget sih menurut aku. Meski angkanya jelek. Oke.
Sama-sama. Semoga sukses UTBK-nya. Udah hamin berapa ya? Habis gini kan ya. Oke. Waalaikumsalam. Oke, dadah. Mangga-mangga. Kalau mau live silahkan. Makasih juga ya guys, udah join kelas hari ini. Ini meetingnya aku kan di sini.